Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Nazar Syahramatullah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 5 uji statistik beserta tutorialnya dengan cara menggunakan SPSS. Dan uji statistik ini biasa digunakan dalam penelitian pendidikan, yaitu ada uji korelasi, uji regresi, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Baiklah, pada contohnya di sini yaitu adalah pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Di sini seorang guru ingin mengetahui apakah media pembelajaran berhubungan dengan hasil belajar siswanya. Ia mengambil sampel siswa sebanyak 10 orang siswa pada sampel penelitiannya dan memberikan angket media pembelajaran dengan skor 0 sampai 100. Setelah itu, guru mencatat nilai rata-rata ujian siswa dari rapor semester mereka. Nah, di sini media pembelajaran yaitu dengan skor 70, 64, 86, 90, dan seterusnya dengan variabel X. Dan hasil belajar sebagai variabel Y yaitu 67, 79, 73, 85, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan memindahkan datanya ke Excel. Dan ini adalah datanya, yaitu media pembelajaran dengan skor yang tadi sudah ada di Word. Dan yang variabel keduanya yaitu variabel Y, yaitu hasil belajar 67, 79, dan seterusnya. Setelah kita pindahkan data ini semuanya ke Excel, maka kita akan berlanjut ke aplikasi SPSS. Nah, di data view, media kita masukkan yang variabel X tadi, yaitu media pembelajaran, dan variabel Y-nya itu hasil. Dan kita cek di variabel view. Di variabel view, di desimal sini sebelumnya angka 2 dan harus kita ubah menjadi angka 0 agar di data view tidak ada 0 komanya lagi. Selanjutnya kita buka analyze, pilih correlate, dan selanjutnya bivariate. Dan kita akan masukkan media ke variables, ke kotak variables satu persatu. Dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah ada data korelasinya, yaitu media hasilnya signifikan jika 0,00 lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan. Dan di sini bisa kita lihat nilai persen korelasinya adalah 0,927. Dan di sini juga pada hasil yaitu 0,927, yang artinya korelasi sangat kuat dan positif. Jadi semakin tinggi media pembelajaran, semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Baiklah, tadi itu adalah penjelasan uji korelasi, dan selanjutnya adalah uji regresi. Dan pertanyaannya, seberapa besar pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar? Nah,
Baiklah, untuk menjawab uji regresi itu, kita akan langsung masuk ke analyze. Terus kita akan pilih regression. Kita cari di sini regression. Nah, di sini. Terus kita cari yang linear. Nah, prestasi belajar jadi dependen. Hasil belajar jadi dependen. Dan hasil belajar dijadikan dependen. Setelah itu, kita dan media pembelajaran dijadikan independen. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Ini ada logo OK di sini, berkedip dia. Klik OK. Nah, itu R-nya 0,033 dan R square-nya 0,001, yang artinya R-nya 0,033 dan R square-nya 0,001, yang artinya hasil belajar dapat dijelaskan dengan media pembelajaran. Dan signifikannya adalah 927, yang mana tadi sudah dijelaskan jika 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasil belajar maka media pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Baiklah, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu uji regresi. Selanjutnya, penjelasan ketiga yaitu adalah uji normalitas. Yang mana uji normalitas ini biasa digunakan untuk mengetahui apakah data kita, yang mana uji normalitas ini untuk mengetahui data kita itu normal atau tidak. Dengan cara, baiklah caranya kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik, dan kita cari explore. Setelah itu, kita pindahkan media pembelajaran dan hasil belajar itu ke dependent list. Pindahkan, ini juga kita pindahkan. Nah, setelah itu kita klik plot. Nah, di plot kita centang stem and leaf dan histogram. Nah, centang juga normality. Cari normality plot with test. Kita centang juga. Nih, ya kelihatan, kita centang lagi. Terus kita klik continue, dan setelah itu kita klik OK. Nah, baiklah, di sini sudah ada hasilnya. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita sudah masuk ke hasil yang sudah kita cari tadi di uji normalitas, yaitu test of normality, yang mana signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu berarti datanya itu normal. Dan di sini signifikannya adalah 436, yang mana data tersebut berdistribusi normal dan syarat sudah terpenuhi, yang seperti kita lihat di test of normality ini. Baiklah, kita akan lanjut ke uji homogenitas. Baiknya, selanjutnya adalah uji homogenitas yang gunanya pada contoh di sini
saya akan menggunakan contoh yang mana guru juga ingin mengetahui apakah nilai murid laki-laki dan murid perempuan berbeda secara signifikan. Nah, di sini sudah ada dengan data yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan di sini ada 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dan juga hasil belajarnya. Setelah itu kita akan beralih ke Excel untuk kita salin semua. Baiklah, sekarang kita sudah berada di Excel. Dan angka 1 ini melambangkan bahwa ini adalah jenis kelamin laki-laki, dan angka 2 ini melambangkan ini adalah jenis kelamin perempuan. Dan di sini adalah hasil belajar. Yang sampelnya laki-laki 5 dan perempuan 5. Dan totalnya ada 10 orang siswa dengan nilai hasil belajar yang berbeda-beda. Dan lanjut kita beralih ke SPSS. Dan ini tadi yang sudah ada di Excel kita salin kembali di sini dengan data tanda laki-laki itu adalah dengan angka 1 dan perempuan dengan angka 2, dan nilainya sudah dicantumkan semuanya dari 67, 79, 73 dan seterusnya. Dan variable view, dan kita tambah di sini label. Baiklah, di label ini kita isi jenis kelamin. Dan di sini adalah nilai belajar. Di sini kita isi values-nya angka 1, labelnya laki. Kita add dan kita buat 2 ya. Dan 2 values-nya 2, labelnya perempuan. Kita add lagi. Nah, kita klik OK. Nah, di sini semua datanya sudah jadi. Dan selanjutnya adalah untuk menguji homogenitas. Baiklah, untuk menguji homogenitas kita klik Analyze. Kita pilih Compartments dan kita pilih One Way ANOVA. Yang hasil kita masukkan ke dependent list. Jenis kelamin kita masukkan ke vektor. Lalu klik option. Terus kita centang homogenitas of variant test. Terus kita klik continue dan kita klik OK. Baiklah, di sini hasil dari mengolah data homogenitas, dia itu test of homogeneity of variance, kita dapatkan signifikannya adalah 0,893, yang berarti datanya itu adalah homogen atau setara. Dan juga pada ANOVA signifikannya itu 268, yang berarti varian kedua kelompok laki-laki atau perempuan itu setara atau homogen atau sama. Selanjutnya ada uji T. Baiklah, uji T adalah kita untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar laki-laki dan hasil belajar perempuan. Baiklah, untuk mencari data uji T dengan menggunakan data yang tadi, kita klik Analyze. Kita klik Analyze. Terus kita pilih Compartments. Terus kita pilih Independent Sample T-Test. Yang jenis kelamin kita taruh di grouping variable, dan nilai belajar kita pindahkan ke test variable. Kita klik jenis kelamin dan define groups.
kita isi 1 itu 1, grup 2 itu 2. Dan kita klik continue dan kita klik OK. Ya, hasilnya akan keluar, yaitu data uji T. Baiklah, ini adalah hasil dari uji T yang tadi sudah kita cari di SPSS, yang menjelaskan bahwa signifikannya adalah 0,893 yang lebih besar daripada 0,05, yang berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, itulah uji T independen pada uji statistik menggunakan uji T. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari hasil kelima uji tersebut, data penelitian sudah memenuhi syarat uji asumsi klasik, yang mana data normal dan homogen, hasil korelasi dan regresinya menunjukkan media pembelajaran memiliki hubungan yang sangat kuat serta berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa, namun tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan yang signifikan. Dan perlu kita ingat juga bahwa korelasi itu adalah hubungan antara variabel, regresi itu adalah pengaruh antara variabel, normalitas itu adalah cek distribusi data, dan homogenitas itu kesamaan varian antara kelompok. Dan uji T itu perbedaan rata-rata antara kelompok. Baiklah, mungkin saya rasa sudah cukup saya memberikan sedikit tutorial yang tadi sudah saya jelaskan, dan saya selama saya menjelaskan, saya memohon maaf jika ada kesalahan karena kekurangan datangnya dari saya, dan semua yang baik-baik dari saya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pesan saya bahwa jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk berkembang. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.